Salom. Dihamuna aman nami ina nami nang naposo bulong na hinaholongan di bagasan ng itu ata Jesus Kristus. Tahamol itu masuk dedeng gabasan itu hata na mangaramoti hita saat ro di sadarion nuaing masuk mahita di minggu padua puluhon dung Trinitatis topik minggu jahu bado mual ni haluaon. Atas nama parhaladoni huriat tahu pasaat tami selamat hari minggu madihita saluhna. Tapara demaro hape kirata martang yang naho mahita di bagasa roata. Amin. Tapuji Tuhan ta merede hita sebuku dan nomor 10 lalu ayat sada 4-5. Jong maita. Hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus donaung gabe hapistaran siat debata tu hita, gabe hati koran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Oleh Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Saito gihon mahami tu anakmu. Asa ibana na punahami. Leho madihami hapor siyaw na sitong. Asa holak ko sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tuak kena dihasianganon. Ay holak kodo haposan dohot haporusan. Saya simbaroham patuduhot tuhami dalan tuhatuaon. Asa jupang hami asin roham nagodangi Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hudul mahamu. Tapuji Tuhan tamarede hitasa buku dan nomor 500 sada. Tatangi homa patik ne debata di minggu sadarion imasian patik parjulu sahatu patik paupaton. Patik parjulu ahu do jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi kanomu jaladang jadi sumanemu manang aha nadi banua gijang do nadi banua tongaon rodi nadi bagasan aek, nadi toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna. Ay hona uhumna dusukut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton. Ingot tamumma pabadiahon ari minggui. Dinaono marima ulah hamunasa si ulaumu. Alayang go ari papituhoni. Ari para dianan ni jahuba de batam doi, dang jadi homangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe namagebati hutam. Ay di no mari do ditop pada bata langit, doho tano, doho laut, doho nasa isina. Dungi maradiat doi bana di ari papituhoni, di bahini do bahin na di pasu-pasu di bata jahuba, hari paradianani jala di perbadiai. Atong rak mangidugu kumahita tudu panibata o bartu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon na ho bartu patik mi. Amen. Tapuji Tuhan ta meredehita sabuku de nomor 434. Tuhan Yesus berenau di son, Roma au marasong batu junub, Lom jai lai lingau manju.
dosaku di batu hati, molang kau di batu darnai, gogodo di lehon haki, dia. Tato poti madusata na godangi tu ado panle debata martangi yang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan nabadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rekod doa siniroham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido bahin nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopat hami, tung najot do hami manibil sianak kadalammu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siya jolom alani dosa nami i. Aidang di halomoh roham hamatian niya kapardosa. Alay hamu baon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin roham di hami, marhite-hite panagdangion dohot haguguon nito di porbadia, asa tarapul situturo hanami majuho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesane dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Bandua Gijang. Di bahini tarbayan ibana do panguluhon ro di ujung na aka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Kudul mahamu. Ede pujian sian kor punguan ina.
Terpuji Tuhan, mari kita sabuk ke nomor lut 527. Hatani debata nagabi epistel di minggu tasaderion tarsurat di Evangelium Lukas bidu 10 mamukasian ayat 20 sada sahatro di ayat 24 tajahama marsikat sorin. Laos ditiki ima marolopolop ibana di bagasa tod di perbadia madok hupuji ho amang Tuhan si gonggom banua gijang dohot tanoon alati tamod dikokoi siat jolo niak kana pistar dohot namar roha gabe di papatar hoi tu akka siot di honoton olo amang ido di halomohon roham hian Saluhut nai nunga di pasar damang tuau galadang adong na tumada anaki dukon ni amai pe dang adong na tumadai ay soholan anaki akum ni na pinudaan ni anaki mangihuton lomo ni rohana dungi di dopakom mapulik akasisian namadok martua ma akamata namarnida nani idamuna ay hudok ma di hamu torop do akapanurirang dohot raja masihol naing idaon na nian naong ni idamuna ape dang di ida jalan naing begion na naong binege muna ape dang di bege ido sahatna martua do nateng mangihon hatani di bata jala nau peopsa amen ede puji-pujian sian kor sola gracia.
Puji Tuhan tamarede hita sabukuene nomor 543. Jongjong maita sa tidako maha porsiotai songon nahina tidako ni dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu nasu hatu dusan natmo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinuguhan ni si Maria nagabagabia siaton di porbadia adorak sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni silatus nama tetara pajol di ibana di hau pinor silang natu atu banua toru dung di tanom namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siam ni debata Jehovah amanai pargugu naso hatu dosani di simai bana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi perbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doh dihasesani dosa doh dihatai namadok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate doh dihanguluan nasora suda amin hudul mahamu tapi ki mati ting di huriata. Shalom. Salam. Horas madihita. Titing HGWP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Minggu 20 Dung Trinitatis. Minggu 22 Oktober 2023. Topik Jehovah do mualni halwaun. Naparjolo. Di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di Patupa pertanian sektor di sektor Tolu di Bagasni keluarga R.O. Pusunggu Boru Silalahi di sektor 5 di Bagasni keluarga J. Situmorang Boru Manurung di sektor Pitu di Bagasni keluarga Dr. Hasilain Boru Siaturi. Dohot di hari Rabu tanggal 10 Oktober
Dohot di hari Rabu di tanggal 25 Oktober 2020 tolu pertanyaan di sektor sada di bagas ni keluarga J Lubatoruan inang boru huta soit. Di sektor opat di bagas ni keluarga J butar-butar inang boru huta gaul. Dohot di sektor onom di bagas ni keluarga R Nainggolan inang boru manulang. Alamat boima taida di titing ni huriata naung disertu ita ganup sektor. Napaduahon. Pebar tu data na masuk tu huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan minggon godangna 45 halak. Hata ni debata iman atar surat di Jeremia 30 ayat 3. Jauh-jauh maho tuahu asa hualusi ho asa hu pabotohon tuho hata akka nabulon dohot nasokal akka naso binotomi. Tusude ruas ni huriata na marulang tahun hupasaat kami mas selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani huhut nama masuk-masuk. Patuluhon pelayanan khotbah. Nama kubasi perminggota sadarion ima amang padita resta baru sian gereja GBKP Samarinda. Napa paton anak lahir. Di hari Senin tanggal 10 Oktober 2020 di basa-basa utuata sada danak bawa di keluarga E Nainggolan inang A boru pasaribu. Ipas doda danaki suang songoni nang maturas nape. Maringana nasida di Perum Bukit Pinang Samarinda masuk sektor tolu. Di hari Senin tanggal 10 Oktober 2023 di basa-basa utuata sada danak bawa di keluarga S Silaban inang boru siaturi. Ipas doda danaki suang songoni nang naturas nape. Maringanan di jalan Pulau Tarakan gerilya masuk sektor sada. Warta pernikahan. Nunga majalo pasu-pasu perbagason ima prima Jonathan Sigalingging anak niamata F V Sigalingging tubuni inata R Boruaritonang almarhum. Ruas ni Huria GKKAI cabang Manunggal Jaya. Dohot Orwana Roina Meilani Boru Aritonang. Boru Niamata B Aritonang tubuni inata H Boru Siregar. Ruas ni Hurata HGBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Maringanan di desa Tanjung Batu RT 04 Kecamatan Tenggarong Seberang. Pamasumasona nunga di Patupa na di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020 di gereja GKKAI cabang Manunggal Jaya. Berita duka cita. Nunga marujungolu inang Kristina Tiku Biringkanae Borusitorus almarhum. Na di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2020 tutup umur 70 tahun. Nah hinabaluhon ni amang manurung. Maringanan di Jalan Jambu Sada nomor 170 Tolu Perumnas Juanda sektor Tolu. Tatanya koma asatumibu terapul rohani keluarga. Lau sadarion di patupa acara pangapulion pukul 10 Tolu Wita naniuluhon ni inang Bibel Pro Martini Simangusong. Susunan Panitia Natal Umum tahun 2023. Panitia Natal Umum tahun 2023 Ima Sektor Pitu. Ketua Situa S. Aritonang, Sekretaris RH Pasaribu, Bedahara, Inang Nyonya Simbolon, Borusi Hotang. Basar Perempuan. Sadarion di Permingguan Manogot Dohot Arian di Patupa Basar Sian Perempuan dalam rangka Pesta Kotilon Dohot Persiapan Natal Regional 2. Pinangidohon ma partisipasi sian galup ruas. Pasiahon Basar mahasiswa Fakultas Pertanian Umbul. Sadarion di Patupa Basar sian mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman pinangidohon ma partisipasi sian galup ruas. Pasapuluhon pilihat tahun
Alanang sidung ma program kerja di tahun 2020 on, pinangidohon ma tuganu pruas, asa tapasahat ma pelihat tauta di tahun 2020 on. Daftar keluarga naung pasahaton pelihan tahun dohot iuran pembangunan tahun 2020 nunga di-share di grup sektor masing-masing. Laporan keuangan Minggu 22 Oktober 2023. Penerimaan Huria 45% plus non sentralisasi 15.831.550 rupiah. Pusat 55%, 10.910.400 rupiah. Pembangunan 7.156.050 rupiah. Pengeluaran Huria 8.677.10 rupiah. Pusat 10.910.400 rupiah. Pembangunan 782.000 rupiah. Saldo kas Huria per 17 Oktober 720.620.475 rupiah. Saldo kas pembangunan per 17 Oktober 114.272.510 rupiah. Saldo kas kategorial per 17 Oktober 22.625.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 555.925.125 rupiah. Jadwal organis dan prokantor pelayanan ke gereja Bagaran do titing perhepengon buai mata ida di lembaran titing naung di-share di Hitaganup di pasu-pasu tuhat tama Huriana. Surat Sijahaun. Tona rapot padita HKBP 2020 tolu. Mandapoton. Nahina holongan sude ruas dohot perhalado ni Huria Kristen Batak Protestan di inganan nabe. Asiniroha madihamu dohot dame sian debata ama dohot siato di Yesus Kristus. Amen. Tapuji matuhatta Yesus Kristus Raja ni Huriai. Nasay marsihohot mangaramoti dohot mamasu-masu Huriana nang akan aposona di nasaragam ni pakobosyon nai. Patardo nang denggan basa ni Tuhan ta ubahit tiur padalanan ni rapot padita Huria Kristen Batak Protestan na perjolo sahali di patupa di perhutaan na posobulung jetun silangit ta panulutara. Mamuka siat tanggal 10 Oktober 1-20 Oktober 2023. On marapot hatopan ni sadok padita ni HKBP na perjolo dung merdalan sentralisasi keuangan HKBP ni dohotan ni 1.873 halak sian 2004 halak padita ni HKBP. Sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Dohot subtema Pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Ulido merdalan rapoti sian pamonai sahatu pangunjungi di bagasan hasadaun ni parhaha maranggion marojahan tuholong ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dibuhai rapoti marhite pertanyaan na niuluhon ni Pendeta Krisi Anki Gosal, Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dohot ulaun nabadia dalam manogu huhut pataruhon sude perrapot madohotisa di bagasan holong dohotod di parhaha maranggion
laho makatai sumakapi huhut manotopon akka haputusan nama saya arga, nama saya belga, pakorhonna tu perdalanan ni pakubasyon ni HGBP na oikumenis tujulu. Tahalaso do haroroni pencerama temai ima Dr. Hans Peter Grosham, Sian Universitas Münster, Jerman. Dohot Ref Dr. Jansen Wipke, Sian Departemen Misi dan Oekumene, Evangelis Christe in Reinhard atau Ekir, Jerman. Jala pencerama subtemai ima pendeta Dr. Andar Gomos Basaribu, dohot pendeta Dr. Bendi Sinaga. Tuang songoni rodo akka panggonggomi natakas mangalehon pakrimon dohot pamikrion tusude parrapot marhite hata huhuasi pinasahat nasida anggiat sisadad urdot huria dohot panggonggomi paturehon hasadaon ditongan ni masyarakat. Rak majalahi hahisaron siala panahit sosial songoni masyurupan mangagohon starting nasai masa dope di tonga-tonga ni bangsota. Marhite parmahanion ni opui eporus HGBP takas dosadok padita ni HGBP di sosoi. Asalam marhatauon mangulahon tohonan na secara profesional. Tiruat dihata dohot di pangalaho. Aporsiaon nang holong niroha. Marhiru niroha hukut marhauduhon di tu debata marhite persitutuon mangulahon pakobasyon na di HGBP. Manomu tahun Oekumene Inklusif 2024 sisa daroha sadok padita HGBP asa parsidohot rap dohot sude home ugamo huria bangso menghadapi krisis ni portibi isara di portibi nalam mohop hapogoson porang diskriminasi, rasisme, na menggadis jolma dohot ketidakadilan. Songon hataridan ni Oekumene Inklusifi dipatupa ruas ni rapot padita HGBP haradeon papulikon otik be sian balajona si pasahaton na marhite iduk ni huriata laho mangurupi gereja Kristen Protestan mentawai. Manang GKPM. Dito gihon rapot padita HGBP 2020 do asarap kita saluhut ruas ni huria. Dohot perhalado ni HGBP laho pasiding na nasa rumang ni pangalaho diskriminasi, na rasis, na makohon ketidakadilan marhite parange na haposan jalatiruan. Majagahon diri dipatupa rapot di rapot padita HGBP do haradeon papulikon otik besian balajo di pasaton namar hite iduk ni huriata laho mangurupi gereja Kristen Protestan diarahon rapot padita HGBP do sude ruas nang perhalado HGBP asa sisa datahi pada si pakobasyon parsobaon tu dibata jala pahoton persaoran na marsitutu manarihon akadongan na marhatauon na totu pahisaton parngoluon na sida di portibion nang di pardagingon na pahisaton pakobasyon dohot parsidohoton ni ruas ni huria na marhatauon na totui ditotopon rapat padita do buku paduan pakobasyon tunasida ditogihon rapat padita HGBP do ruas nang parhalado HGBP asa di bagasan hasadaon pasauton hajujupang ni hadameon di tonga-tonga ni ngolu na marhuria dohot na marbangso di namanomu pesta demokrasi Indonesia tu tahun 2024. Naeng masisada panatapan hita saluhuna laho patuluson proses pemilihan umum marhite
memakai suarata songon warga negara Indonesia di bagasan tanggung jawab. Jala di bagasan hibul niroha hita paborhaton huhut manangyakon akadongata nadohot kontestasi pemilihan umumi gabe sira dohot panodang. Sitidangi Kristus di tengah-tengah ni ulaun nama saya balgai. So patubu aka perbulatan di huria bangso dohot masyarakat. Sudema huria pahopar paubuk pakubasion marojahan tu dokumen-dokumen naung tinotopon ni rapot padita marperdumuan tu buku panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang pekabaran Injil HKBP, ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus, panduan tahun politik, dokumen okumenis, peneguhan sidi jemaat difabel, dohot konseling, dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Marnida parukilon ni padita nang ruas ni huria, narosia dirina dohot sian duru dirina. Rapot padita kepe pasahaton pengiduan tu opuye porus pabangkit tim parmahani manang konselor na marruason pareses padita dohot konselor. Rapat padita kepe maka mulatehon perdalan ni sentralisasi terus marsitutu mangudutisa huhut lam marsitutu pahisaton mutu ni pakubasion di bagasan rohana bulus. Rapat padita HKBP manugion sude ruas nang perhalado marsitutu patuluson perdalan ni sentralisasi keuangan HKBP marhite na marsagihon partu hatotuana manuraton di buku panuratanna laos manongoson hibul hobar tu parsagina. Songonima pinasahatonan di rapot padita HKBP 2023 saya dipergugui jala dipatau amata Tuhan debata mahita saluhut na laho para raton barita nauli jalagabe pasu-pasu tu sadok portibion. Marsana ma Tuhan debata. Jetun selangit 20 Oktober 2023 atas guarni parapot Pandita Mahunus UES Regar MTH Eporus Pandita Robinson Butar-Butar Mauliate Marsada mahita di bagasan tangyang. Tuhan debata amanami para seroana semurung puji-pujian hasangapon di basa rohanami tu adopa mulai Tuhan. Dipakilalah rohanami do dengan dibasam do asini roham natotong mengiring-iring ulu nami. Terulbugi Tuhan di bagasan sadarion dipataru asini roham duhami buih hami berpungu di bagas dormon memuji pasangapon guarmu nabadiai. Mauliate mari basa rohanami tu adopa mulai Tuhan. Ala diliakodo di hami hahi pason. Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Molotung adong ruas ni huriam na subuhi marminggu pada tikon. Manang alani parsahiton. Tuhoro pasaton nami nasida sahoma totong. Mamasu-masu nasida asang giat boy tu minggu-minggu naneng ro pasupak kami di bagas doromon di bagasan las ni roha. Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Suang songonima Tuhan. Tuhoro totong pasaton nami ngulu nami. Pasu-pasu mahami saluhut na napungu di bagas jormon. Asang giat boy hami marlas ni roha di bagasan hatam nauli. Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Apala didikyo Tuhan. Totong do buanon nami tujolom na badiai ima amanami amang siregar inang borul babatu namulak tubo na pasugi tali Tuhan di siala di joho na tuato nasida tulabungmu di bona pasugit tuhoro totong pasaton nami Tuhan keluargaon tuang songoni sude keluarga na tininggalhon ni almarhum na tuato nasida
asa ho totong na mamasuna sida, ho totong na norangi pikiran na, asang giat boy na sida, merdalan denggan, mulak muse tu sa marindaon rapak dohotami. Tuhan debata amanami na marhabangsa di manuagijang suang songoni Tuhan, amang situa siahan inang bertumanggor, na lagi berangkat tu Penang, memeriksa kesehatan dari Tuhan, tuhodo totong pasaton nami amangi, asa homa totong nama masu-masu, sude aka obat na pinangana, asang giat boy amangi, mulak di bagasan hasiaton boy martugas musai di huriamon songon situa asima roham mali Tuhan pasu-pasu ma keluargai asang giat boy rap kami marhubas di huriamon. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang hobar tu natar surat di minggon adong 45 halak wasmu na marulang tahun ali Tuhan tu hodo totong pasoton nami nasida asima roham ali Tuhan nunga diliako umur na gajang di nasida dalileng sa taonon sailam tabay malas ni roha di nasida sude akan api nang idorohan apa saut may hobar tulomon ni roham. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang suang songoni anak lahir adong 2 halak tu 2 keluarga ima amang nenggulan dot amang silaban mau liate ma di pasar roa nami tua rupa muli Tuhan di palumeo ko danak dinasida asang giat danak gabe halomuhan rohana totuana suang songoni halomuhan roham pasu-pasu madadanaki buri-bur magodang pada usian parsahiton suang songi dina totuana selam tabay pasu-pasu asang giat boy marbunu-bunu yanakon nasida. Tuhan debata amanami para siroana sumurung suang songoni na ditanggal na pigari na lewat Tuhan tanggal 10 Oktober 2023 inang nyonya manurung nang dijolom nang dijom tujolom asi marham ali Tuhan totong maapuli sude keluarga na tinanggal honna asang giat tumibu terapel rohana sida pasu-pasu sude keluarga na tinanggal honni inang nahinan. Tuhan debata amanami para sirohana sumurung suang songonima Tuhan huriamon tuhoro totong pasaton nami manang aha perencana ni huriamon homa totong na pasautoni amanami na marhabangsa di Banua Gijang satu kinari Tuhan nang bigiun nami mahatam na pinasahat ni naposom pasu-pasu mahami saluhut na asang giat buih huat tu si hami hata na pinasahan na posom buih hulau kami di bagasan ngulu nami si ganupari suang songonima nang amanami padeta na pasahaton hatami tuhoro pasahaton nami ali Tuhan pasu-pasu nasida lehan hapistaran habisuhon na siakoi asang giat buih di pasahat hatami di bagasan pangatusion nami asima roham di gijang ni saluhut na Tuhan jumulo sesa dosa nami asa tamahami di hadapanmu tamado pehami majalo akka pasu-pasumi marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo mateng yang namion amin. Sian yasni do las nerohata tapasa mapilihan tanah perjulu tu debata huhut merede meta sebuku de nomor 325. Ijohot Jesus Rasude hamunalo jai
Sai bege olop olop ni nang rotu Jesusi malu asian dosa do nang satu Yesus ro atong sotung tarlabat to marlo joma tu Yesus ro Asal butik kimi tu dia namaho ai tiki parasiani sodi argahon o sotung ditoy sonro ani jujuni Jesus Tuhan ni usahiwa Mari bersatu kita di dalam doa, kita berdoa. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kami, dan juga menguatkan kami bahwa Tuhan senantiasa tetap menemani kami di dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami diperhadapkan sebuah tantangan, kami yakin bahwa Tuhan akan tetap menolong kami, menyelamatkan kami dalam kehidupan kami. Dan kami merasakan bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, pada saat ini juga kami siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga memberikan kekuatan untuk kami tetap yakin dan percaya dan berserah dan berharap kepada Engkau saja. Dalam nama Yesus, berkati kami melalui Roh Kudus Tuhan agar boleh mengerti firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup.
Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada Allah lain, kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Salam Horas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Parjolo, kembali izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebenarnya ini adalah yang kedua kami membawa firman. Beberapa bulan yang lalu itu di Pemuda. Nama saya Pendeta Restuanto Barus yang melayani di GBKP Samarinda. Saya kurang lebih 3 tahun ada di Samarinda ini. Kita tinggal dari Medan, orang tua tinggal di Medan, di Namorambe, tepatnya Gedung Johor. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi, bagiku mahal sekali untuk mengucapkan bahasa toba. Walaupun banyak sedikit saya mengerti. Karena Namorambe Gedung Johor, orang tua dulu jualan. Karena di situ banyak pabrik, banyak sedikitnya orang kita toba juga ada yang datang. Namun memang sulit untuk bisa, kalau orang Angkola katakan mahal katanya. Mahal. Mungkin kenapa saya juga tidak tahu. Saya juga SMA di Parulian 1, sekolah Amangboru, Inang-inang kata. Namun bergaul, mengucapkan itu sangat mahal. Bahkan ketika saya CP2 itu di Sipirok, ketepatannya di Sungai Pining dan Mandalasena, Kecamatan Sipangimbar, itu luar biasa waktu praktek CP2, karena di situ saya merasakan perjalanan yang panjang, 6 jam perjalanan baru sampai ke Sungai Pining. Situ ada 2 bahasa, saya bahasa Indonesia, sedangkan mereka berbahasa Toba ataupun Angkola. Karena juga mereka mahal berbahasa Indonesia dan juga saya mahal berbahasa mereka. Jadi gitulah komunikasi ketika pelayanan ada di Sungai Pining pada waktu itu. 6 jam perjalanan itu yang perjalanan panjang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagiku tema renungan kita pada hari ini, Tuhan sumber keselamatan. Tentu sebagai pendeta, sudah banyak yang boleh saya rasakan bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang terakhir, baru-baru ini saya merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu ketika saya melakukan pelayanan ke Sangatta. Sekembalinya dari Sangatta, di tengah jalan mobil yang saya bawa itu mogok, sehingga tidak bisa
ikut pertandingan KMB. Harus gugur pada waktu itu. Mogok. Pulang dari Sangatta, tidak lagi terkejar. Ketepatan jam 4 sore. Jadi itu daerah masih lewat dari Simpang Muara Badai itu masih jauh. Prangat kalau tidak saya, di tengah hutan. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang saya telepon pada waktu itu, bahkan jemaat juga. Karena udah sore, cuman saya percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya. Memang luar biasa juga bagaimana cara Tuhan itu menyelamatkan. 1 jam kemudian ada orang yang berhenti dan dia bertanya, "Kenapa Pak? Kenapa berhenti mobilnya?" Rupanya dia tahu bahwa walaupun dia tidak bisa menyelesaikan, namun dia memberikan solusi. "Coba hubungi Pak, mana tahu bisa montir ini nanti bisa membantu Bapak," katanya. "Pak, kalau tidak saya udah telponi istri, mungkin besok pagi saya akan pulang karena mobil asli nggak bisa hidup dan tidak bisa ditinggalkan karena kaca mobil itu kan terbuka. Kalau tertutup tadi mungkin saya tinggalkan. Ini terbuka, bagaimana bisa menutup kaca mobil?" Akhirnya saya telponi, Morty tadi pun mengatakan, "Bisa Pak, tapi tunggu ya, karena saya juga lagi memperbaiki mobil orang yang lagi mogok," katanya. "Kurang lebih 1 jam lagi di tengah hutan, makan malam juga belum. Cuman karena udah ada harapan bahwa dia akan datang, berarti kembali juga saya hari ini sampai ke rumah, bukan jadi besok pagi," saya pikir. Yang puji Tuhan bahwa akhirnya dia datang, walaupun mobil itu tidak diselesaikan, tapi dia memberikan mobilnya untuk boleh saya kembali ke Samarinda. Ini adalah luar biasa yang saya rasakan. Bagaimana Tuhan itu menyertai. Dan saya sebenarnya sudah pasrah. Namun ada satu hal yang saya syukuri, ada ketenangan dan percaya bahwa ada rencana Tuhan yang boleh saya rasakan. Pertolongan Tuhan. Dan itu saya lihat bahwa siapa saja bisa dipakai Tuhan, menjadi tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian halnya firman Tuhan bagi kita di minggu ini. Renungan kita diambil dari kitab Yesaya. Yesaya adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi dan suara Tuhan bagi umatnya Israel yang hidup sudah tidak lagi seperti yang dikehendaki Tuhan. Jadi Yesaya ini dipanggil karena bangsa umat Tuhan tidak lagi hidup di jalan Tuhan. Ini yang pertama. Itu kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 2. "Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak kepada Aku." Jadi bangsa Tuhan telah memberontak. Dan di ayat 4 juga dikatakan, Yesaya 1 ayat 4, "Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, anak Israel, dan berpaling membelakangi Dia." Jadi jelas bangsa Israel pada waktu itu telah jauh dari jalan Tuhan. Sehingga Yesaya dipanggil Tuhan, disuruh Tuhan jadi nabi, menjadi corong Tuhan, menyampaikan suara Tuhan bagi bangsanya untuk kembali kepada Tuhan. Dalam kitab Yesaya ini ada 3 bahagian. Yang pertama itu berbicara bagian, sebab Yesaya ada 3 bagian, proto, diotro, dan titro. Yang pertama berbicara, jangan bersandar kepada dunia. Jangan bersandar kepada dunia, itu yang pertama, bagian yang pertama. Ketika bangsa itu jauh daripada Tuhan, kenapa? Karena mereka mengandalkan dunia. Mengandalkan apa yang dia pahami,
begitu juga mengandalkan apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki. Yesaya datang, jangan andalkan dunia, tapi kembalilah ke jalan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, jangan mengandalkan dunia. Namun bangsa itu tetap percaya kepada apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti, bahwa kita juga seperti itu. Terkadang kita berpikir bahwa jabatan, usaha yang mapan, harta itu mampu menyelamatkan kita. Bangsa Israel juga begitu. Ketika saya dekat dengan Asur Mesir, itu bisa menyelamatkan saya. Karena mereka juga adalah bangsa yang kuat. Bangsa Babel tidak akan mampu melawan kami. Sehingga mereka tidak menghiraukan apa dan meninggalkan Tuhan. Bahkan ibadahnya juga sudah mulai jauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam kitab Yesaya ini kita diingatkan bahwa ada kalanya dunia, baik jabatan, pangkat, kekayaan, tidak dapat menolong kita. Dunia ini tidak ada waktunya, tidak dapat menolong kita bagaimanapun tingginya jabatan kita, bagaimanapun kayanya kita. Tidak ada waktunya, tidak bisa menolong kita. Tidak bisa menolong kita. Dan sering kita juga lihat di dalam pertandingan olahraga juga, saya kan suka bola kaki, nonton bola kaki. Ternyata prediksi dunia seringkali bahwa di atas kertas tim A itu unggul. Kecil kemungkinan bisa kalah tim A. Namun pada prakteknya di lapangan berbalik. Jangankan unggul, sedikit kalah. Sehingga muncul juga istilah bola itu bundar tanya. Tidak tahu kemana mengalirnya. Artinya prediksi bisa hasil lahirnya berbeda. Apalagi dalam dunia pertanian juga sering kita rasakan. Dalam dunia pertanian, ketika kita menanam, kita berpikir berharap seperti ini, ternyata berbeda dari ekspektasi kita, harapan, hasil lahirnya berbeda. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kitab Yesaya yang pertama mengingatkan kita agar jangan bersandar kepada dunia, karena ada waktunya bahwa dunia itu tidak akan bisa menolong kita. Tapi tetaplah berharap dan kembali kepada Tuhan. Ini yang diingatkan Yesaya kepada bangsanya. Pada awal sekali ketika bangsanya telah melakukan kesalahan, namun bangsanya tetap teguh dengan apa yang dia yakini. Bahwa bangsa-bangsa Asur, Mesir itu dapat menolong dia dari tekanan-tekanan yang lain. Sehingga dia tidak menghiraukan, dia melakukan tetap apa yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya bangsa Israel tadi pun dikalahkan bangsa Babel. Mereka kalah. Bangsa yang dia pikir dapat menolong mereka tidak dapat menolong mereka. Dia hancur. Dia hancur. Korban jiwa ada begitu banyak. Bahkan bait Allah itu sendiri hancur. Porak-poranda. Ratapan tangis yang luar biasa itu terjadi. Tidak juga kepada orang yang percaya. Meskipun banyak orang telah meninggalkan Tuhan, bukan berarti semua. Tapi ada juga orang yang tetap percaya. Mereka juga merasakan itu. Merasakan duka cita yang luar biasa.
sehingga mereka dibawa ke dalam pembuangan. Mereka dibawa ke dalam pembuangan. Jadi Yesaya yang kedua, Diotro, ini mengingatkan kekuatan dunia tidak bisa menyelamatkan, namun Tuhan tetap memelihara bangsanya. Bahwa di tengah-tengah pembuangan, Tuhan tetap memelihara. Bagaimana cara Tuhan itu bekerja, menghibur dan menguatkan. Karena Yesaya berkata, kurang lebih 70 tahun mereka ada di pembuangan. Maka mereka menguatkan yang ada di pembuangan untuk tetap semangat, untuk tetap berkarya, untuk tetap bekerja. Untuk tetap bekerja, melupakan apa yang telah terjadi dan kembali kepada Tuhan. Karena di sana mereka ada selama 70 tahun. Bukan waktu yang sedikit, maka mereka juga disuruh untuk berkeluarga. Di pembuangan juga kita lihat bagaimana karya Tuhan bekerja, memakai Daniel dan kawan-kawan, begitu juga dengan Esther. Menjadi tangan Tuhan untuk memelihara dan menyelamatkan bangsanya di negeri orang. Dan kita lihat juga bagaimana mereka bisa berkarya di negeri orang, di tanah pembuangan. Sedangkan bagian renungan kita pada hari ini Bapak Ibu, ini adalah bagian dari Trito Jesaya. Mengatakan bahwa kekuatan dunia tidak kekal. Di mana Raja Babel adalah raja yang kuat pada masa itu, yang berdolat, namun akhirnya juga kalah oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Kores. Babel yang begitu kuat, dia juga dikalahkan oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Kores. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih menarik kita diingatkan pada firman Tuhan pada waktu ini. Kenapa Babel yang begitu kuat itu bisa kalah? Itu karena Tuhan yang memanggil, yang mengurapi Raja Kores. Bukankah itu yang menjadi firman Tuhan pada hari ini? Karena kita lihat tadi di dalam Yesaya 45, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang. Sedangkan Kores ini tidak mengenal Tuhan. Dia penyembah berhala. Namun Tuhan memakai dia menjadi tangan Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Sehingga dia bisa mengalahkan bangsa Babel yang begitu kuat. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Ester juga dikatakan di dalam Ester 1 ayat 1, pada tahun pertama zaman Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Jadi Tuhan yang memakai Kores, walaupun dia tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan bisa memakai dia menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kuasa Tuhan. Kalau kita baca dalam Esra tadi, ketika Kores mendapatkan kemenangan atas Babel, dia bersaksi bahwa kemenangan itu oleh karena Tuhan. Seperti yang difirmankan Yeremia, sehingga dia menggenapi firman Yeremia itu. Sehingga pada masa Raja Kores, dia memberikan kebebasan dan menyuruh bangsa Israel untuk kembali. Dan bukan hanya kembali, tapi dia juga memfasilitasi untuk kembali membangun bait Tuhan yang telah hancur. Luar biasa kan? Bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita. Terkadang ini kita tidak sampai pada tahap seperti ini. Kita beranggapan bahwa orang yang bisa menyelamatkan kita adalah keluarga kita, orang yang terdekat kepada kita. Namun ketika kita menghadapi tantangan,
ketika kita menghadapi suatu persoalan yang rumit, orang yang kita berharap datang, yang bisa menguatkan dan menghibur kita, tidak nongol. Bahkan orang yang tidak kita kenal, itu yang menolong kita dan menguatkan kita. Menguatkan kita. Sebagai orang percaya juga kita merasa kecewa. Bahkan bisa saja itu menjadi awal kita tidak lagi dekat dengan dia. Walaupun pada sisi yang lain kita melihat bagaimana Tuhan melakukan karyanya. Bahwa ada yang lain, ada cara lain Tuhan menyelamatkan kita. Karya Tuhan. Ini ada cara lain, bukan keluarga, tetapi orang lain. Bisa juga ya dipakai Tuhan. Apakah kita pernah merasakan seperti itu? Apakah kita pernah merasakan bahwa di saat-saat tiada jalan, ada orang yang kita tidak kenal, yang mau menolong dan membantu kita. Itulah cara Tuhan bagaimana kita tetap dipeliharanya, dipimpinnya dalam kehidupan kita untuk tetap kuat. Untuk tetap tidak kecewa kepada keluarga yang kita berharap bisa menolong kita. Gereja juga sering seperti itu. Dianggap bahwa gereja dalam berdiakoni adalah gereja keluarga. Keluarganya saja yang sakit yang dikunjungi. Sedangkan orang lain tidak dikunjungi. Ini mengatakan bahwa kita tidak yakin bahwa cara Tuhan itu luar biasa. Meskipun apa yang kita harapkan tidak menolong kita, ada begitu banyak cara Tuhan. Kita ingat apa yang dikatakan Mordekai kepada Ester. Secara dunia Mordekai percaya kepada Ester bahwa dia memiliki power untuk bisa menyelamatkan bangsanya akan situasi yang terjadi. Tetapi Ester takut karena tidak ada peluang yang bisa dia lakukan. Namun dengan tegas Mordekai mengatakan apa? Ester, jika engkau tidak melakukan, bukan berarti tidak ada cara Tuhan yang lain untuk menyelamatkan bangsanya. Artinya Mordekai menegaskan, kalau kita mampu kita tidak melakukan pertolongan, bukan berarti yang kita tolong tadi tidak akan ditolong Tuhan dengan cara Tuhan yang lain. Jadi firman Tuhan ini juga mengingatkan kita sebagai orang yang percaya akan panggilan kita bahwa ketika kita mampu, berarti itu adalah waktunya Tuhan pakai kita menjadi tangan Tuhan bagi orang-orang yang perlu pertolongan kita. Dan kita diingatkan yang kedua, ketika kita tidak melakukan apa yang kita bisa lakukan, bukan berarti Tuhan tidak akan menolong dia dengan cara Tuhan yang lain. Mungkin bukan dengan kita, tapi dengan orang-orang lain agar mereka juga mendapatkan pertolongan. Sekarang persoalannya, apakah kita mau sekarang hidup dalam panggilan Tuhan, mau melakukan yang terbaik ketika kita mampu? Itu adalah sebuah panggilan orang yang percaya. Ketika kita tidak mau melakukan berarti kita menolak panggilan Tuhan. Sama halnya seperti Yunus. Yunus disuruh ke Niniwe, namun Yunus menolak. Dia memiliki waktu, kesempatan. Dia tidak mau melakukannya. Sehingga ketika dia tidak mau melakukan, bukan berarti kehidupannya itu juga tidak menghadapi sebuah tantangan. Tuhan mengingatkan akan panggilan dia. Jadi potensi yang kita miliki itu adalah panggilan. Potensi kita pada hari ini ya kita yakin, kita yang berkumpul di tempat ini ada berbagai macam panggilan kita. Potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan sumber penyelamat itu. Tuhan sumber penyelamat yang menjadi tema kita pada hari ini. Kita diingatkan bahwa orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang diharapkan menjadi saksi Tuhan. Maukah kita menjadi Tuhan, penyelamat teman kita untuk mengatakan kuasa Tuhan telah diberikan kepada kita. Kemampuan itu telah diberikan kepada kita untuk
memberikan berita sukacita bagi teman kita. Nah, inilah firman Tuhan yang menjadi pesan bagi kita pada minggu ini. Bahwa Tuhan penyelamat itu bukan Tuhan secara langsung, tapi Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Tapi yang pertama, yaitu orang-orang yang telah dipanggil, yang percaya kepada Tuhan. Yang memiliki potensi-potensi pelayanan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Kita diingatkan, maukah kita melakukan apa yang kita bisa lakukan? Ketika kita tidak mau melakukan, bukan berarti Tuhan tidak akan menolong mereka. Baik dalam keluarga, dalam gereja, ataupun di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah-tengah dunia. Bahwa kita dipanggil menjadi saksi Tuhan. Kores, orang yang tidak percaya, dia mau menerima panggilan Tuhan. Dia percaya apa yang dinubuatkan Yeremia di dalam Yeremia sebelumnya akan keruntuhan Babel. Dia yakini bahwa dia yang dikatakan Yeremia itu. Sehingga ketika dia mendapatkan kemenangan, dia memasyurkan itu kepada bangsa, kepada Tuhan dan kepada bangsa umat Israel. Bahwa kemenangan ini akan nubuat itu. Sehingga dia mengizinkan bangsa Israel untuk kembali. Pulang ke negeri Gilead. Dan juga memfasilitasi untuk membangun rumah bait Tuhan. Dia menyuruh dan memberikan, bukan saja menyuruh kembali dan menolong mereka untuk membangun kembali bait Allah, memfasilitasi untuk membangun bait Allah kembali, membangun bait Allah kembali. Walaupun dia tidak percaya, tapi dia yakin apa yang dikatakan Yeremia adalah dia, walaupun jauh sebelum itu Yeremia telah tiada, kan? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kembali kami ingatkan kepada kita pada minggu ini. Tuhan adalah penyelamatku. Kita ini dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan untuk bagaimana memberitakan kuasa Tuhan dengan potensi yang ada pada kita. Itu adalah pemberian Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk menjadi tangan Tuhan, penolong Tuhan, menghadirkan surga, damai sejahtera di tengah-tengah dunia melalui apa yang kita lakukan. Melalui apa yang kita lakukan. Kan kita percaya bahwa apa yang kita miliki ini berasal daripada Tuhan. Kalau kita percaya itu berasal daripada Tuhan, baik potensi, kepintaran, kemampuan yang kita miliki, marilah kita melakukan itu untuk melayani Tuhan. Lakukanlah itu sebagai pelayanan kita. Menjadi tangan Tuhan, membebaskan seperti Kores yang mau juga memasyurkan Tuhan dan juga menggenapi apa yang difirmankan Tuhan. Memulangkan bangsa Israel untuk kembali ke negerinya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di mana melalui firman-Mu pada hari ini. Kami mau Tuhan sebagai orang yang percaya, kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih menjadi tangan Tuhan, penyelamat Tuhan kepada teman kami, kepada dunia ini, melalui potensi kemampuan yang ada pada kami. Kami berharap Bapa, Tuhan yang memakai kami, sehingga tidak ada kores-kores yang lain yang Tuhan pakai untuk mengatakan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang boleh dia rasakan. Tapi biarlah kami orang-orang yang telah percaya ini, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan berikan kemampuan agar kami menjadi tangan Tuhan, alat Tuhan di tengah-tengah dunia kepada sesama kami. Terlebih ketika teman kami menghadapi tantangan, kami boleh menjadi penghiburan bagi mereka melalui potensi-potensi yang ada pada kami. Pakai kami Tuhan, kami siap untuk melayani Bapa. Kami mau ambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Teguhkan dan kuatkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berkatilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.